Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dede yang sudah mencabut keterangannya sebagai saksi kasus Vina dan Eki mengajukan permohonan ke LPSK didampingi tim penasihat hukumnya pada Selasa 23 Juli 2024. Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengatakan berdasarkan surat permohonan diajukan tim penasihat hukum, ada dua bentuk perlindungan yang dimohonkan, yakni perlindungan fisik, kemudian PHP atau pendampingan hak prosedural. Kedua bentuk permohonan perlindungan tersebut juga diminta 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diwakili tim penasihat hukum sama dengan Dede. Secara umum, perlindungan fisik LPSK dapat berupa penempatan petugas jaga untuk memastikan keselamatan terlindung agar terhindar dari segala ancaman selama proses hukum berjalan. Sementara pendampingan hak prosedural meliputi pendampingan diberikan LPSK kepada terlindung saat menjalani proses hukum, di antaranya pendampingan ketika proses pemeriksaan berlangsung. Tapi untuk memastikan apakah Dede memenuhi syarat sebagai terlindung dan bentuk perlindungan yang diberikan, LPSK menyatakan perlu melakukan penelaahan untuk memastikan. Sri menuturkan dari hasil penelaahan tersebut nantinya dapat diketahui apakah Dede memiliki sifat pentingnya keterangan yang menjadi syarat untuk menjadi seorang terlindung LPSK. Kemudian apakah Dede benar mendapatkan ancaman sehingga membutuhkan perlindungan fisik. Proses penelaahan permohonan perlindungan ini maksimal membutuhkan waktu 30 hari. Yang mewakili 6 terpidana dan juga saudara Dede itu datang ke LPSK mengajukan permohonan perlindungan berkaitan dengan posisi mereka yang sebagian mereka juga sudah mencoba untuk melaporkan balik ya untuk beberapa pihak-pihak yang lainnya seperti Pasren, kemudian Kavi, kemudian juga AEP gitu ya. Nah itu mereka dalam rangka itu sebenarnya meminta perlindungan. Tadi sudah sempat di asesmen atau diminta keterangan? Tadi sih sebenarnya ada sedikit diskusi ya, dan juga kita minta beberapa pendalaman keterangan ya dari Dede gitu ya, beberapa hal, dan sepertinya keterangannya juga sudah banyak beredar di media ya, posisinya seperti itu. Dan ya prinsipnya LPSK menerima ya permohonan dari 6 terpidana dan juga saudara Dede. Ya intinya ya kami LPSK tetap sesuai prosedur ya, kami akan melakukan telaah karena tadi formilnya juga sepertinya masih ada yang perlu dilengkapi, dan setelah formilnya terpenuhi baru kami akan masuk ke material, yaitu kaitannya dengan asesmen dan juga penelaahan lebih lanjut ya terhadap si 6 terpidana dan juga kepada saudara Dede. Bu, tadi menurut kuasa hukum kan kalau misalkan ada ancaman maka kuasa hukum meminta untuk perlindungan darurat. Bisa di ini Bu? Kalau untuk perlindungan, kalau tadi kami sudah coba tanyakan ya berkaitan dengan tingkat ancaman, dan kami melihat belum ada sih yang terlalu signifikan ya dari tingkat ancaman semacam seperti itu. Jadi kami belum bisa memutuskan adanya perlindungan darurat atau tidak, karena kami tadi sudah menanyakan langsung berkaitan dengan hal tersebut. Tapi kalau ada ancaman yang signifikan bisa langsung nanti kami kan harus berbasis telaah dulu ya, untuk memberikan perlindungan darurat pun kami harus berbasis telaah dulu dan juga asesmennya gitu ya. Kami akan cek karena kaitannya itu nanti berkaitan dengan salah satu perlindungan ya, sifat pentingnya keterangan gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ada hasil-hasil medis atau psikologis gitu, itu akan jadi pertimbangan kita juga gitu. Nanti jika diterima bentuk perlindungan seperti apa Bu? Mereka sih tadi sudah ajukan ya, satu ada perlindungan fisik, kemudian ada PHP gitu ya, seperti itu. Dan ya pastinya nanti kami akan coba assess kembali apakah perlindungan fisiknya memang dibutuhkan atau memang PHP gitu ya, nanti bisa kita lihat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.